gini Bang, mungkin sebelumnya kan belum banyak yang tahu deh Bang, siapa sih sosok seorang Denny Mapa ini di kalangan politisi, masyarakat Balikpapan gitu ya kan Bang. Nah sebenarnya bagaimana sih Abang menempuh jalan politik ini sehingga berhasil menjadi ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan nih Bang? Oke. Sebenarnya ya awalnya saya masuk Demokrat itu tahun 2020. Dibilang baru sih ya memang cukup baru di dunia politik. 2020 saya masuk melalui Jakarta di Jakarta. Setelah itu saya diminta untuk kembali ke Balikpapan. Nah, saya profesi saya sebelumnya dan masih sampai dengan saat ini berbisnis. Bisnis, Ya, pengusaha lah gitu ya, ya, pengusaha muda lah gitu. ya bisa dikatakan seperti itulah. Saya mulai berbisnis tahun 2016. Nah, 2016 setelah itu awalnya saya berbisnis di Balikpapan, buka bisnis di Balikpapan. Akhirnya saya merantau ke Jakarta pada tahun 2017. Nah, 2017 saya di Jakarta, ya sampai saat ini saya sudah membuka beberapa cabang di kota-kota besar di Indonesia lah, termasuk ada Jakarta, terus ada Pontianak, Balikpapan, terus di Palembang. Nah, masuk partai politik ini karena memang awalnya diajak sama teman senior, ya mentor juga. Akhirnya kita diskusi, diminta kembali ke Balikpapan membangun kota kembali lah. Ya, akhirnya saya setuju melalui proses yang cukup panjang. Sejak 2020 akhirnya saya mendapat mandat untuk memegang Partai Demokrat di Kota Balikpapan. Bang, kan belum banyak yang tahu nih bisnis apa yang Abang jalani sementara ini gitu ya kan. Ya. Selama ini gitu kan. Saya punya bisnis di beberapa bidang. Yang pertama itu ada di kesehatan. Nah, di kesehatan ini sejak tahun 2016 yang pertama kali saya buka itu di Balikpapan. Dari kesehatan saya berkembang ke bisnis IT dan terakhir itu ada perhotelan. Jadi sebenarnya Abang termasuk salah satu pengusaha muda yang lahir dari Balikpapan sebenarnya Bang ya. Iya, bisa dikatakan seperti itulah. Saya lahirnya memang di Balikpapan, saya sekolah SD-nya di Balikpapan, SMP, SMA di Balikpapan. Jadi dari lokal menuju nasional itu ya. Kalau dalam berbisnis gitu ya kan. Ya, biasanya kan begini, biasanya dari Jakarta ekspansi ke daerah-daerah. Nah, ini saya balik, saya dari daerah ekspansi ke Jakarta. Tapi berbanding terbalik Bang dengan jalur politiknya Abang ini ya kan. Abang kalau jalur politik kan masuknya dari pusat dulu ya kan. Terus baru ke Balikpapan. Ke Balikpapan. Itu gimana Bang kok bisa tiba-tiba Abang masuk di itu DPP Demokrat, DPP Partai Demokrat? Ya, saya sebagai kader di Demokrat. Nah, kebetulan teman dan mentor saya di Jakarta ini rekan juga tahu kalau saya memang kelahiran Balikpapan. Cuma memang saya banyak stay di Jakarta, kantor pusat juga di Jakarta semua. Lihat potensi, mungkin beliau lihat potensi saya, akhirnya saya diminta untuk kembali ke Balikpapan. Karena mungkin di Balikpapan butuh butuh tambahan kekuatan lah seperti itu. Jadi akhirnya saya diminta untuk bantu di Balikpapan dan sebenarnya di Kalimantan Timur lah, ibaratnya seperti itu. Apa sih sebenarnya yang bikin tertarik ketika 2020 itu gabung? Yang pertama sebenarnya yang saya lihat sosok dari Pak SBY dan Ketum AHY. Majuan dikit. Saya melihat sosok beliau yang memang bersahaja, terus Ketum ini anak muda, masih muda, terus punya prestasi yang luar biasa dan sudah bisa memimpin partai politik, apalagi Partai Demokrat ini kan selama 2 periode berkuasa. Nah, sekarang dipimpin oleh anak muda seperti Ketum AHY ini. Itu yang memotivasi saya, kenapa enggak saya masuk ke Partai Demokrat ini. Mungkin saya punya jalan yang bisa memang saya tempuh di partai politik ini untuk saya bisa berguna bagi Kota Balikpapan, kota kelahiran saya. Artinya Abang menganggap Partai Demokrat ini mewakili suara-suara anak muda gitu ya kan? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Padahal kan ada partai lain juga yang mengusung jargon mewakili anak muda gitu kan Bang, yang Icon yang saya lihat memang
Icon dari Pak SBY dan Ketum AHY ini yang memang bisa merebut hati saya. Kenapa saya bisa tertarik masuk ke politik, akhirnya sampai di Balikpapan ini dan menjadi ketua DPC, ya karena memang sosok dari Pak SBY dan Ketum AHY. Tapi sebelum abang masuk Partai Demokrat sebagai kader, sudah pernah terjun maksudnya di partai politik, di dunia politik gitu, apa gabung dengan partai politik lain gitu? Belum pernah sih, namun teman-teman sih banyak, pastinya teman-teman dari partai politik itu banyak. Jadi Partai Demokrat ini partai pertama abang ya? Ya, partai pertama dan insya Allah yang terakhir. Insya Allah yang terakhir ya Bang? Iya. Mungkin kalau dibelah darahnya abang sudah biru kayaknya. Ya, bisa dikatakan begitu. Bang, terus apa sih nanya yang bikin abang tertarik itu bergabung dengan Partai Demokrat awal-awalnya dulu? Tahun 2016 ya? Kalau Partai Demokrat saya 2020. 2020 ya, Baru 2020 itu. Partai Demokrat. Gini bang, abang ini sudah sebagai berlatar belakang sebagai pengusaha ya kan, sudah hidup di zona nyaman, ya kan? Iya. Nah, terus kenapa abang mau terjun ke dunia politik yang kata banyak orang itu keras, penuh tipu daya gitu ya kan? Kenapa abang tiba-tiba tertarik gitu? Soalnya anak-anak muda sekarang kan maksudnya jarang yang concern ke politik gitu. Iya, benar. Nah. Yang pertama saya melihat kebutuhan di Kota Balikpapan sendiri. Saya juga nggak mungkin selamanya merantau di kota orang. Saya pengen berguna. Saya mau berguna untuk kota kelahiran saya. Nah, melalui partai politik itu wadah yang sangat pas dan cocok untuk kita bisa berkiprah dalam rangka membangun atau memberi kontribusi terhadap suatu kota atau kota kelahiran saya. Nah, saya menganggap partai politik adalah wadah yang paling tepat. Nah, pilihan saya jatuh hati dengan Partai Demokrat. Visi misi abang ketika mencalonkan diri sebagai ketua partai itu apa sih sebenarnya, keinginan abang yang paling utama gitu? Keinginan saya yang paling utama ya berkontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan di Kota Balikpapan itu sendiri. Karena kan ini kota kelahiran saya nih. Saya juga pengen, saya melihat gedung-gedung tinggi di Jakarta, banyak pengusaha-pengusaha sukses di Jakarta. Tapi itu enggak, kalau ke daerah dibanding dengan Jakarta itu ada ketimpangan di situ. Betul. Nah, itu yang membuat saya pengen punya kontribusi yang ya bisa dibilang kontribusi yang besar lah untuk kota kelahiran saya. Intinya sih di situ. Saya pengen ada sesuatu yang saya buat di Balikpapan. Apa contoh yang paling dekat itu apa gitu bang, misalnya yang pengen diubah dari kota Balikpapan gitu sebenarnya? Ya, yang pertama kita lihat aja jalanan, dari jalan aja kalau kota sangat nyaman sebenarnya karena kota Balikpapan juga nyaman untuk dihuni kan, itu sudah terbukti. Namun kan kalau di kotanya memang bagus, tapi menuju ke Kilo sampai ke mau ke Samarinda ya itu masih cukup banyak infrastruktur jalan yang kurang baik. Itu salah satu contohnya. Terus selain itu ya banyak hal lagi yang harus memang diperbaiki di kota Balikpapan. Bukannya nggak bagus, tapi namanya kurang bagus mungkin. Bukan kurang bagus. Namanya kota harus terus di-upgrade. Harus terus di-maintain supaya ya kita nyaman terus berada di kota ini. Bang, tapi abang di usia yang masih muda ini kan memimpin sebuah partai besar yang bahkan sempat menjadi pemenang pemilu ya kan di tahun 2009 lalu. Nah, apakah usia abang yang tergolong muda ini menjadi kendala apa justru kelebihan ketika memimpin partai? Tergantung sudut pandang orang yang melihat sih sebenarnya. Kalau melihatnya bukan masalah usianya, tapi memang bagaimana kematangan kita, terus ya kita mau berdiskusi, kita mau bertanya. Namanya politik ini kan dinamis, nggak bisa kita terlalu apa ya, kayak kalau kita ngomong bisa saja, kapanpun itu berubah karena ini namanya juga berkompromi ya, kita nggak bisa atas keinginan kita sendiri, ibaratnya seperti itu. Tapi ada nggak misalnya dari pengurus partai misalnya ada nggak penolakan atau gimana mengingat ini pemimpin muda gitu kan misalnya? Buat saya seperti bukan penolakan ya, saya lebih membuka ruang diskusi. Namanya pemimpin itu harus mau
mendengar dahulu baru didengar. Buat saya seperti itu. Itu yang saya pegang. Mendengar dahulu baru didengar. Yes. Luar biasa nih kutipannya nih Bang Yamun. Tapi Bang, Abang baru saja terpilih sebagai Ketua DPC Partai Demokrat sebagai pemimpin muda. Apakah nantinya kemudian susunan pengurus Demokrat yang baru ini akan diisi kaum milenial, Bang? Ada kolaborasi. Ada memang yang milenial atau yang memang muda, dan kita juga ada yang senior. Tetap kita kolaborasikan, nggak bisa juga semuanya muda. Yang senior ini juga tetap kita libatkan karena mereka mengarahkan kami, memberi saran, dan juga banyak masukan lah dari mereka seperti itu. Jadi tetap ada kolaborasi. Namun kalau secara persentase memang mungkin lebih banyak yang usia di bawah 40 tahun, 45 tahun, seperti itu. Artinya wajah Demokrat baru Balikpapan ini akan diisi oleh anak-anak muda. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dari sisi pencalekan nanti seperti apa nih Bang? Pencalekan kita sebenarnya sudah mulai penjaringan semuanya. Ya yang incumbent ya tetap akan maju kembali. Dan pastinya ada orang-orang baru yang akan kita orbitkan nanti pada saat pencalekan, seperti itu. Apakah juga akan mendorong anak-anak milenial untuk menjadi caleg di Demokrat nanti? Itu pasti kita kan namanya di partai politik harus ada kaderisasi. Nah, kaderisasi ini harus melahirkan lagi, kita harus menciptakan lagi kader-kader terbaik kita dari yang lebih muda, seperti itu. Berapa persen Bang nanti kira-kira kemungkinan caleg milenial yang akan mengisi? Masih kita susun itu. Masih banyak lah, masih panjang ini. Pasti masih banyak yang masuk lagi. Nah, kita kan ada proses di situ, ada proses tahapan-tahapan yang harus kita lalui sampai menetapkan dia menjadi caleg Partai Demokrat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.